diizinkan merayakan Natal sebelum 25 Desember. Ya. Tadi juga baru saya baca satu status Facebook dari seorang teman. Dia bilang ada orang yang bertanya, waktu kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus, apakah kita membuatnya pada hari di mana persis hari kenaikan atau sebelumnya? Lalu teman saya jawab bilang pas harinya. Waktu kita merayakan Jumat Agung, apakah bisa sebelum Jumat Agung atau setelah? Tidak, pas Jumat Agung. Waktu kita merayakan Minggu Paskah, apakah pas hari Minggu Paskah atau sebelumnya? Pas hari Minggu. Kalau memang begitu, kenapa merayakan hari Natal? Kok bisa dirayakan sebelumnya, bahkan sesudahnya? Apalagi di daerah-daerah Kristen, orang merayakan Natal pada 1 Desember. Ya, nanti berakhirnya kapan? 31 Januari. Ya, karena gereja-gereja semua di Desember, kantor-kantor, instansi-instansi mulai dari Januari sampai 31. Ya, tahun ini saya korban Natal pertama tanggal 4 kemarin di Palu. Ya, dan nanti akan sampai bulan Januari. Nah, sebenarnya saya kira ini kita mempersoalkan hal yang tidak terlalu urgen ya. Kalau memang Jumat Agung ya memang sudah pas Jumat itu ya. Minggu Paskah ya hitungannya jelas, tapi kalau Natal ini kan hitungannya juga ya 25 Desember juga itu terjadi pro kontra juga sih sebenarnya. Jadi bagi saya sih terlepas dari pro kontra sih kita tidak usah memusingkan hal itu, karena yang paling penting itu adalah bahwa fakta Tuhan Yesus lahir, dan itu tidak bisa dibantah oleh siapapun ya. Sejarawan-sejarawan yang non-Kristen pun memberikan konfirmasi dari tulisan mereka bahwa memang di dalam sejarah ada orang yang bernama Yesus pernah hidup di tanah Israel ya. Nah, karena itulah maka kita tidak usah pusingkan kita mau merayakan kapanpun ya. Sekarang saya ingin kita belajar firman Tuhan di bawah tema hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, dari nyanyian pujian Maria pada waktu datang berita tentang Yesus. Lukas 1:46-55. Jadi setelah malaikat itu berjumpa dengan Maria, kasih tahu bahwa dia akan hamil dan melahirkan juru selamat, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab dia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Dia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan-perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Dia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Dia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Dia menolong Israel hambanya, karena dia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Jadi ini sebuah nyanyian, sebuah pujian dari Maria begitu mendapatkan kabar tentang Yesus yang akan dilahirkan itu. Dan saya ini bisa dibahas semua, tapi akan sangat panjang. Saya hanya mau fokus kepada ayat 46 saja, kata-kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Nah, Bapak Ibu, saya mau membahas kata-kata ini dengan memberikan penggalan frase demi frase. Yang pertama, mari kita melihat frase Allah juru selamat. Saudara, ini nyanyian pujian Maria, dan di dalam nyanyian ini Maria menyebut Allah sebagai juru selamat.
siapa yang Maria maksudkan dengan juru selamat di sini? Mengingat bahwa kita orang Kristen mempunyai kepercayaan tentang Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sementara Bapa bukan Anak, Anak bukan Bapa. Itu dua pribadi yang berbeda. Walaupun sekarang ada aliran atau paham yang namanya oneness itu, yang melihat bahwa Bapa itu ya Yesus itu, ya Bapa itu ya Anak itu ya Bapa itu. Sehingga mereka percaya bahwa pada hari Natal itu ya Bapa juga yang dilahirkan. Waktu disunat itu Bapa juga yang disunat. Waktu disalibkan Bapa juga yang disalibkan. Tapi itu ajaran yang menyimpang, ya. Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Bapa. Kalau memang Bapa dan Yesus ada pribadi yang berbeda, lalu waktu Maria mengatakan Allah juru selamatku, yang dia maksudkan ini Allah Bapa atau Yesus sebagai sang anak. Nah, saudara-saudara, sekalipun Yesus yang dikandung oleh Maria itu juga termasuk di dalam pujiannya, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa menurut Matius 1 ayat 21. Tapi secara natural, ya, kelihatannya Maria memaksudkan sebagai Allah Bapa. Karena Maria juga mungkin belum memahami tentang konsep Tritunggal seperti yang kita pahami sekarang. Sehingga pada waktu dia bilang bahwa Allah juru selamatku, kelihatannya yang dia maksudkan itu adalah Allah Bapa yang dipahami dalam konteks bangsa Israel pada waktu itu. Nah, kalau memang demikian, maka di sini Maria menyebut Allah Yahweh sebagai juru selamat. Dan memang itu tepat, karena di dalam perjanjian lama Allah Bapa atau Yahweh itu disebut sebagai juru selamat. Perhatikan Yesaya 43 ayat yang ketiga. Sebab akulah Tuhan. Saudara lihat ya, di Alkitab itu ada Tuhan itu ada dua macam tulisan. Kalau T-U-H-A-N besar itu dari Y-H-W-H, Yahweh. Tapi kalau T-nya saja yang besar, U-H-A-N yang kecil itu dari Adonai. Ya. Jadi sebab akulah Yahweh, Allahmu, Elohimmu, yang Maha Kudus, anak Israel, juru selamatmu. Artinya adalah ini orang Israel. Ini zaman Yesaya, ini kan Yesus belum lahir. Sehingga pastilah yang mereka maksudkan adalah Allah Yahweh, sang Bapa itu adalah juru selamat. Jadi yang jadi juru selamat itu adalah Yahweh. Bukan hanya Yahweh juru selamat, tapi Yahweh itu satu-satunya, the only one Savior. Lihat Hosea 13 ayat 4. Tetapi aku adalah Yahweh, Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain dari aku. Berarti tidak ada juru selamat selain dari Allah yang dikenal di dalam perjanjian baru sebagai Allah Bapa. Maka dari ayat-ayat ini jelas Yahweh adalah juru selamat satu-satunya, tidak ada juru selamat yang lain. Dan kita tidak boleh mempercayai ada juru selamat lain selain Yahweh. Nah, tapi pada waktu berita Natal disampaikan, ternyata yang disebut juru selamat itu Yesus. Matius 1 ayat 21. Dia akan melahirkan anak laki-laki, engkau menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Terus Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Bahasa Yunani-nya Mesias dalam bahasa Ibrani-nya. Nah, dua ayat ini dan masih banyak ayat mengatakan Yesus itu juru selamat. Nah, kalau di perjanjian lama yang juru selamat itu adalah Yahweh, sementara di perjanjian baru Yesus yang disebut juru selamat, maka sebenarnya dan tidak ada juru
selamat lain selain Yahweh, maka kita harus berkesimpulan bahwa Yesus itu adalah Yahweh. Itu sesuatu yang logis. Tapi saudara, kalau begitu Bapa itu juga Yahweh, Yesus juga Yahweh. Ya, bukan hanya Bapa Yahweh, Yesus Yahweh, Roh Kudus juga Yahweh. Tapi Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa. Kalau begitu pertanyaannya, ada berapa juru selamat? Alkitab mengatakan kepada kita bahwa hanya satu, tidak ada. Nah, saudara-saudara, kalau di dalam perjanjian lama Yahweh adalah juru selamat satu-satunya, perjanjian baru bilang Yesus juru selamat, dan kesimpulannya Yesus adalah Yahweh, ini tidak berarti bahwa Yesus pribadi yang sama dengan Bapa. Ya. Nah, tapi ini menarik saudara, bahwa Bapa disebut juru selamat, Yesus juru selamat, tapi juru selamatnya tidak ada dua, hanya satu. Ini bukan sesuatu yang bertentangan dengan logika, bukan ya? Kecuali tidak ada doktrin Tritunggal. Tapi dengan adanya doktrin Tritunggal, maka ini bukan sesuatu yang tidak masuk di akal. Nah, ini persis seperti dalam kasus penciptaan, bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu siapa? Hanya Bapa. Tapi ada banyak ayat juga yang mengatakan bahwa Yesus juga menciptakan alam semesta ini. Yohanes 1 ayat 3, Kolose 1 ayat 16, Ibrani 1 ayat 3, Yesus juga mencipta. Dan ada ayat juga yang mengatakan bahwa Roh Kudus mencipta. Jadi ada berapa yang mencipta? Ada Bapa yang mencipta, ada Yesus yang mencipta, ada Roh Kudus yang mencipta. Berapa yang mencipta? Berapa pencipta? Satu. Yesaya 44 ayat 24. Akulah Yahweh yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit. Siapa yang mendampingi aku? Aneh ya? Tapi itulah iman Kristen. Kalau kita mengabaikan, mau mengakui ayat-ayat ini, kita harus sampai pada doktrin Tritunggal. Menolak doktrin Tritunggal, kita akan menjadi aneh dengan semua ini. Karena Bapa mencipta, Anak mencipta, Roh Kudus mencipta, tapi kenapa bilang seorang diri? Nah, tapi di sini saya tidak di dalam rangka membuktikan keilahian Yesus. Yang mau saya tekankan adalah bahwa jika di dalam perjanjian lama Allah adalah satu-satunya juru selamat, dan di dalam perjanjian baru Yesus disebut juru selamat, dan karena itu Yesus pasti Allah, maka kesimpulannya begini: yang bisa jadi juru selamat itu hanya Allah. Yang bisa jadi juru selamat hanya Allah. Dan ini penting untuk kita pahami, bahwa di dalam pengertian yang sesungguhnya hanya Allah lah yang layak jadi juru selamat. Yang bukan Allah tidak bisa jadi juru selamat. Sehingga aneh kalau ada orang yang percaya Yesus juru selamat, tapi tidak percaya Yesus Allah. Ada begitu? Ada. Siapa? Saksi Yehova. Coba tanya saksi Yehova, percaya Yesus juru selamat? Yes. Percaya Yesus Allah? No. Berarti ada juru selamat yang bukan Allah. Itu sama juga dengan hakim. Orang kalau yang menghakimi di akhir zaman dulu, ya coba. Kalau hakim akhir zaman itu kan, kalau dia mau menghakimi saudara, kan dia mesti tahu ini dosanya berapa banyak, ya. Terus perbuatan baiknya berapa banyak. Untuk orang berdosa, dosanya berapa banyak, dosa besar atau dosa kecil, ya kan? Dan harus ada tingkatan-tingkatan dosanya. Lalu dosa di pikiran, dosa di hati, dosa di kata-kata, dosa perbuatan. Saudara saya tidak hafal berapa banyak dosa kan? Ya saudara bikin. Tapi hakim akhir zaman itu harus menilai dosa orang pertama dari sejarah sampai orang terakhir dalam sejarah ini. Ya. Dosa itu ada besar kecilnya. Jangan bilang dosa semua sama. Kita kan dosa menghujat Roh Kudus kan tidak bisa diampuni. Berarti otomatis lebih besar dari dosa yang lain. Di dalam hukum Taurat, orang kalau mencuri hukumnya denda. Tapi kalau melalaikan hari Sabat hukumannya mati. Berarti melalaikan hari Sabat dosanya lebih besar daripada mencuri.
hakim itu harus tahu saudara buat dosa berapa banyak, dan dosanya itu besar kecilnya harus diketahui. Terus kalau menghakimi orang benar, orang yang percaya, sudah percaya, maka kita akan diberikan upah dalam perbuatan baik kita. Maka hakim itu harus tahu berapa banyak perbuatan baik dari si A, berapa banyak perbuatan baik dari orang ini, ya. Apa motivasi dia kasih perbuatan baik? Berapa besar pengorbanannya? Itu semua harus diketahui. Kalau begitu, hakim akhir zaman pertama mesti maha tahu, ya, mesti maha bijak, ketiga mesti maha adil, dan yang begitu hanya bisa Allah. Artinya yang bisa jadi hakim akhir zaman hanya Allah. Yang bukan Allah tidak bisa jadi hakim di akhir zaman. Tapi adanya ada orang yang percaya Yesus hakim akhir zaman, tapi bukan Allah. Siapa? Islam. Mereka percaya Yesus itu akan jadi hakim akhir zaman, tapi dia cuma nabi. Loh, nabi mana yang bisa maha tahu, maha adil, dan dia bisa maha bijak sehingga menjadi hakim? Jadi yang hakim tak bisa kalau bukan Allah. Tapi Islam percaya demikian. Yang juru selamat tidak bisa Allah, tapi saksi Yehova percaya demikian. Unitarianisme percaya demikian. Tapi dari Alkitab kita harus tahu bahwa yang bisa jadi juru selamat itu adalah Allah, ya. Manusia bisa jadi juru mudi, juru mesin, juru ketik, apa lagi? Juru masak, juru sitam, dan juru-juru yang lain, ya. Tapi kalau juru selamat tak bisa manusia. Memang kadang-kadang Alkitab bicara juru selamat dalam pengertian keselamatan sekuler. Hakim-hakim di dalam perjanjian lama, ketika mereka Israel berdosa, Tuhan kasih musuh, maka mereka berdoa, Tuhan kirim seorang penyelamat. Misalnya Otniel, Tuhan bangkitkan seorang penyelamat bagi mereka. Dalam hal itu Otniel sebagai juru selamatnya. Itu sekuler. Atau kalau saudara punya utang banyak dan sudah tidak bisa lagi rasanya mau mati saja, tiba-tiba datang satu orang dan Pak, saya lunasi semua, ya. Bapak akan anggap dia sebagai juru selamat. Tapi kalau bicara soal juru selamat secara rohani dari hukuman dosa, itu tidak bisa, tidak, harus Allah. Kenapa harus Allah, Pak? Ya karena juru selamat itu kan menyelamatkan orang berdosa. Maka juru selamatnya tidak boleh berdosa. Masalahnya semua manusia berdosa, maka nggak ada manusia bisa jadi juru selamat. Kalau juru selamatnya berdosa, nanti juru selamatnya juga masuk neraka. Kalau juru selamatnya berdosa, maka juru selamatnya yang butuh diselamatkan. Karena itu juru selamat harus tidak berdosa. Dan semua manusia berdosa, maka tidak ada manusia bisa jadi juru selamat. Yang tidak berdosa hanya Allah. Dan karena itu hanya Allah lah yang bisa menjadi juru selamat. Tapi Pak, malaikat juga tidak berdosa. Kenapa mereka tidak bisa jadi juru selamat? Ya, karena malaikat terbatas. Paling-paling kalau dia bisa menebus orang, dia bisa menebus 1 plus tebus 1, 1 tebus 1. Ini butuh Allah sendiri yang mampu memberikan nilai penebusan yang tak terbatas, sehingga satu orang bisa bayar semua dosa semua orang. Nah, karena itulah maka juru selamat harus Allah. Seorang yang namanya Uskup Moll dikutip di dalam Erwin Lutzer, dia bilang begini, seorang juru selamat yang tidak sepenuhnya Allah adalah sama seperti sebuah jembatan yang putus pada ujungnya. Ya, jalan-jalan belum sampai, jatuh. Ini juru selamat yang tidak sepenuhnya Allah, hanya 50% Allah saja, 70% Allah gak bisa. Apalagi yang bukan Allah sama sekali. Ya, karena itu kalau Alkitab bilang Yesus juru selamat, kita harus percaya dia adalah Allah. Dan perhatikan ini, bahwa perjanjian lama mengatakan hanya Allah, tidak ada yang lain. PB bilang Yesus juru selamat. Maka semua yang tidak percaya Yesus pasti tidak punya juru selamat. Ini berlaku bagi yang non-Kristen maupun juga di dalam Kristen. Kalau tidak punya juru selamat, tidak bisa selamat. Ya. Waktu saya debat sama Nurditan itu, ya, saya sempat ngomong tuh, ya, kepada orang-orang Islam, kalian semua ini berberontak, penjahat.
saya juga. Harus saya juga, ya kan? Nanti orang marah juga. Kalian itu semua penjahat dan pemberontak. Saya juga. Hanya bedanya, saya punya juru selamat, kamu tidak punya. Dan kalau kamu tidak punya juru selamat dan tiap saat bisa binasa, tapi kok bisa hidup tenang, itu aneh itu. Itu sama seperti bom diikat di tubuh saudara, kasih timer 199, 98, 00 meledak. Apakah begitu saudara lihat? Wah, masih 97, santai-santai dulu lah, liburan dulu. Nggak bisa. Kalau saudara sadar, tahu tiap saat bisa masuk neraka. Saya percaya mati langsung masuk neraka bagi orang tidak percaya Yesus. Mati tanggal 15, nanti tanggal 19 baru kita kubur saudara. Tapi tanggal 15 juga jiwamu, rohmu sudah di neraka. Maka tiap saat bisa masuk neraka. Dan kalau tidak punya juru selamat, maka masuk neraka selama-lamanya. Aduh, ngomong neraka lagi, saudara alergi. Yang lainnya karena pengkhotbah, guru yang paling banyak ngajar neraka itu siapa? Yesus. Hanya Yesus itu yang paling banyak bicara neraka. Lihat surah-surah tidak sedikit. Yesus banyak dia bicara tentang api, dia bicara tentang ratap dan kertas gigi, dia bicara tentang kegelapan yang paling gelap. Kemarin saya ngajar di Jakarta tentang mereka kasih tema surga dan neraka. Saya bilang jangan, paling neraka dan surga. Karena kalau neraka dengar terakhir nanti stres, dan biar neraka dulu baru surga. Nah, maka disinilah kita bersyukur bahwa juru selamat itu adalah Allah dan satu-satunya. Jadi jangan cari selamat di luar Yesus. Oke, yang kedua, Allah juru selamatku. Sekarang tadi saya bahas juru selamatnya, sekarang kunya. Ya, saudara, ini menarik karena pujian Maria tidak hanya menyebut Allah juru selamat, tapi juru selamatku. Ayat yang ke-47, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Nah, saya mau bahas ini lebih dalam. Saudara, apa artinya ketika Maria bilang Allah juru selamatku? Pertama, ini berarti Maria membutuhkan juru selamat. Kalau Maria tidak membutuhkan juru selamat, mengapa mengatakan Allah juru selamatku? Kalau dia mengatakan Allah juru selamatku, pastilah Maria membutuhkan juru selamat. Mengapa Maria butuh juru selamat? Karena Maria. Mengapa Maria butuh diselamatkan? Diselamatkan dari apa? Konteks tentang kelahiran Yesus adalah diselamatkan dari dosa atau hukuman dosa. Maka ketika Maria berkata Allah juru selamatku, pasti yang dia pikiran dia itu terkait dengan berita malaikat. Di Matius 1 ayat 21, dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Dari dosa. Maka kalau Maria menganggap Allah juru selamatnya, berarti Maria sadar dirinya orang berdosa yang perlu diselamatkan. Ya, orang berdosa yang perlu diselamatkan. Jadi sekali lagi, Maria itu sebenarnya juga adalah orang berdosa. Ini perlu ditekankan karena ada gereja Roma Katolik misalnya yang percaya Maria itu orang suci. Bukan hanya tidak berdosa, tidak punya kemungkinan berdosa dan tidak punya dosa asal. Itu namanya Immaculata Conception, Maria Immaculata. Maria itu suci, sempurna, tidak punya dosa asal, tidak berdosa, dan tidak punya kemungkinan berdosa. Nah, pertanyaan kita adalah, kalau Maria tidak berdosa, terus apakah orang tidak berdosa perlu juru selamat? Tidak perlu. Tapi itu saya baca, Pak, di gereja Roma itu saya. Ya, itu konsep mereka. Ya,
Itu dalam Mariologi mereka, termasuk juga tentang keperawanan abadi dari Maria. Kalau Maria itu perawan sebelum melahirkan Yesus, kita percaya. Tapi orang Katolik percaya Maria perawan sebelum melahirkan Yesus, pada saat melahirkan, dan sesudah melahirkan Yesus tetap perawan abadi. Tapi pertanyaan kita, kalau Maria perawan sebelum melahirkan Yesus, itu ada kepentingannya. Karena itu supaya, yaitu butuh penjelasan lebih lanjut. Tapi itu penting untuk apa? Untuk menjaga polusi dosa asal. Tapi kalau Yesus sudah lahir, apa pentingnya keperawanan Maria? Dipertahankan. Ya. Ya enggak mungkin loh Pak. Sudah melahirkan, bagaimana keluarnya Pak? Ya itulah menurut mereka begitu ya kan? Menurut mereka begitu. Ya. Nah karena itulah saudara-saudara di sini, kalau itu berarti bahwa Maria itu orang berdosa juga. Ya hanya dia dipakai oleh Tuhan. Kemarin ada orang tanya, Pak, kira-kira bagaimana sih orang Protestan itu cara menghargai Maria? Ya, kita menghargai Maria, tapi menghargai dia itu adalah menempatkan dia pada posisi yang sesungguhnya, yang seharusnya. Ya, yang seharusnya. Jangan mengangkat dia lebih dari yang seharusnya. Kita bisa menghargai dia dengan meneladani semua perbuatan baik dia, pengorbanan dia di dalam melahirkan Juru Selamat dan bersedia dipakai oleh Tuhan. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut yang kau katakan. Ya. Nah, karena itulah maka Maria butuh Juru Selamat. Matthew Henry bilang begini, bahkan ibu Tuhan kita memerlukan dia sebagai Juru Selamatnya, karena dia pun akan binasa tanpa dia. Ibunya pun akan binasa tanpa Juru Selamat. Ya, saudara perhatikan ini ya. Kalau Maria yang mengandung dan melahirkan Yesus, memelihara dia susah payah sejak dari dalam kandungan sampai melahirkan, Maria sangat berjasa. Tapi kalau Maria tidak percaya Yesus sebagai Juru Selamat, Maria pun tidak selamat. Saudara perhatikan ini. Jika Maria yang punya andil besar saja dalam menghadirkan Juru Selamat di dunia, kalau dia tidak percaya Yesus sebagai Juru Selamat, dia nggak selamat. Apalagi kita yang tidak punya andil apa-apa. Ya kan? Saudara punya andil apa di dalam menghadirkan Yesus di dunia? Nggak kan? Jadi kalau ada orang yang paling berjasa menghadirkan Juru Selamat, itu Maria. Maria, bisakah Maria bilang, aku memang tidak percaya Yesus sebagai Juru Selamat, tapi ingat, selama 9 bulan aku melahirkan, aku menjaga engkau dalam rahimku. Ya. Selama 9 bulan aku menjaga dan melindungi engkau. Selama 9 bulan aku menderita. Setelah aku melahirkan engkau, aku menjaga engkau, aku menyusui engkau, aku melatih engkau, terus merawat. Kira-kira kalau Maria ngomong begitu pada hari penghakiman, dia diselamatkan? Ya gak dipilih Pak. Ya gak mungkin kan, Allah tahu Pak. Kalau ya begitu, itu artinya Maria selamat dengan perbuatan baiknya. Nah, jadi kalau ada orang yang mau mengandalkan jasa untuk selamat, Maria lebih berjasa. Tapi tidak. Kalau Maria saja nggak bisa selamat dengan jasanya, siapakah kita yang bisa selamat dengan jasa kita? Tidak. Ya. Puji Tuhan, Maria adalah seorang yang percaya. Dia percaya Allah Juru Selamatnya, anak yang dikandungnya adalah Juru Selamatnya, dan karena itu Maria juga diselamatkan. Yang kedua, waktu dia berkata Allah Juru Selamatku, ini berarti Maria menjadikan Allah sebagai Juru Selamat pribadinya. Ya. Nah, memang dia mengatakan Allah Juru Selamat, tapi dalam konteks Israel, Allah adalah Juru Selamat kolektif.
Allah adalah juru selamat bagi Israel, juru selamat bagi sebuah bangsa. Bahwa Allah juru selamat satu bangsa Israel itu disinggung di dalam nyanyian pujiannya dia. Lihat ayat 54-55. Dia menolong Israel hambanya, karena dia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikan kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya. Berarti Allah di situ dilihat sebagai juru selamat satu bangsa. Tapi menariknya adalah Maria tidak hanya berhenti pada juru selamat kolektif. Dia bergerak untuk menjadikan juru selamat itu bersifat personal. Juru selamatku. Adalah benar anak itu juru selamat, juru selamat Israel. Tapi Maria tidak puas bahwa Allah hanya juru selamat bangsanya. Dia mau supaya Allah itu menjadi juru selamat pribadinya. Allah juru selamatku. Allah seringkali disebut dengan berbagai macam gelar kolektif. Tapi semua gelar kolektif itu harus ditindaklanjuti dengan membawanya menjadi milik pribadi. Salah seorang di dalam perjanjian lama yang melakukan hal semacam itu adalah Daud. Di dalam perjanjian lama konsep Allah sebagai gembala itu gembala kolektif, gembala Israel, ya. Tapi Daud membawanya ke level pribadi. Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Bahkan hampir semua sebutan Allah yang sifatnya kolektif itu dijadikan pribadi, milik pribadi oleh Daud. Lihat 2 Samuel 22. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku. Kuku. Allah juru selamat, kota benteng, gunung batu, tapi dijadikan pribadi. Kuku. Ya. Nah, maka jangan puas hanya Allah juru selamat, tapi dia telah menjadi juru selamat pribadimu atau tidak. Ya, dia memang Allah, tidak butuh persetujuan kita, tapi dia menjadi Allahku atau tidak. Dia jadi rajaku atau tidak. Ya. Di dalam perjanjian baru, satu orang yang awalnya begitu ragu-ragu, tapi setelah dia percaya, dia bilang apa? Yohanes 28. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Seringkali Thomas itu kita kritik karena keraguan-raguannya. Ya. Kemarin istri saya mengeluh, ini siapa sih yang suka masuk ke rumah kita lalu merusak barang-barang di sana? Ini siapa lah? Gak ada yang masuk itu. Lalu dia bilang, kami seperti Thomas ya. Kalau kalian gak percaya, Thomas seringkali kita kritik karena ketidakpercayaan dan keraguan. Tapi sebenarnya ada yang positif dari Thomas. Dia memang suka percaya, tapi sekali dia percaya, dia percaya sampai mati. Makanya di dalam sejarah gereja, Thomas mati ditombak di India, dan ada kuburannya di sana yang mengutip kata-katanya, ya, my Lord and my God, Tuhanku dan Allahku. Nah, kalau begitu saudara-saudara, Yesus disebut sebagai di dalam perjanjian baru sebagai juru selamat kolektif. 1 Timotius 4 ayat 10, juru selamat semua manusia. 1 Yohanes 4 ayat 14, juru selamat dunia. Itu kolektif. Tapi apakah jadi juru selamat pribadi? Ingat berita Natal. Berita Natal itu ada unsur universal, ada unsur personal. Lihat Lukas 2. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Nah, ini universal. Tapi ayat 11, hari ini telah lahir bagimu. Ini personal.
Nah, karena itulah kelahiran Kristus kesukaan bagi seluruh bangsa, tapi juru selamat itu lahir bagimu. Nah, percuma kalau merayakan Natal dan menerima Yesus juru selamat, tapi belum menjadi juru selamat pribadi kita. Maka saya pernah bilang, untuk apa meriah merayakan Natal, mati masuk neraka? Kita harus memastikan semua bahwa kita punya Dia sebagai juru selamat pribadi kita. Ya, seperti Maria. Yang ketiga, potongan pertama, hatiku bergembira. Ayat 47, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Nah, saudara-saudara, rupanya dalam pujian ini Maria bergembira. Kegembiraan hatinya itu dikaitkan dengan fakta bahwa dia sudah mendapatkan Allah sebagai juru selamat pribadi. Maka dia bergembira. Ya. Di sini menurut saya hal yang penting perlu kita lakukan. Seharusnya semua orang yang sudah punya Yesus sebagai juru selamat pribadi harus bergembira. Kita bisa bergembira karena banyak hal. Bergembira karena dapat rezeki, bergembira karena naik pangkat, bergembira karena dapat baju baru, enggak dari WD, gitu. Bergembira. Sedangkan itu ada door prize. Door prize-nya kan HP. Dan itu bagi siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari pendeta Isra. Saya ada pertanyaan. Bergembira kan kalau bisa dapat door prize HP. Ya, apa saja kita bisa bergembira. Jawab banyak ya apa Pak Habib? Satu. Tapi bergembira yang sejati kalau kita punya juru selamat. Ya. Kenapa begitu? Karena keselamatan itu berkaitan dengan nyawa kita, dan nyawa kita lebih mahal dari dunia, lebih mahal dari HP. Ya. Markus 8 ayat 36. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Berarti nyawa itu lebih mahal dari dunia. Jadi kalau sampai punya juru selamat sehingga tidak binasa, itu kegembiraan yang luar biasa. Waktu kemarin saya ngajar di Jakarta, saya bilang pertama, neraka itu adalah penderitaan yang paling hebat. Penderitaan paling kecil di neraka masih lebih berat, lebih besar dari penderitaan paling besar di dunia ini. Dan kedua, penderitaan di neraka itu no rest. Mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Terjemahan bahasa Inggris dan no rest. Tidak ada pengurangan penderitaan dan tidak ada break sedikit pun. No end. Ya, kalau masuk surga kan rest in peace, ya. Istirahat. Itu kalau masuk surga. Kalau saudara tahu orang nggak percaya Yesus pasti masuk neraka, jangan rip. Ada orang yang lebih gila lagi, anjingnya mati, rip. Ya itu sungguh-sungguh. Ada orang kaya yang sering sponsori pendeta-pendeta. Terus si orang kaya ini anjingnya mati. Untuk menunjukkan kepeduliannya, pendeta-pendeta ini juga rip. Itu pakai acara pemakaman. Panggil pastor itu untuk pemakaman anjing. Ini kan saya kira ini pendeta ini kacau baku semua ya. Di neraka tidak ada keringanan dan istirahat. Nah sekarang dua hal ini kalau digabungkan, sakit luar biasa, menderita luar biasa tanpa istirahat. Saudara pilih mana? Saya selalu bilang ya, menderita sakit sekali tapi cepat. Yang kedua nggak terlalu sakit tapi lama. Kalau harus pilih satu, kebanyakan orang biar sakit banyak asal cepat. Masalahnya di neraka sakitnya banyak tapi selama-lamanya. Jadi kalau sampai bisa lolos dari kebinasaan itu harus bikin kita bergembira luar biasa. Karena mendapatkan juru selamat itu untung yang besar sekali. Ya untungku besar karena Yesus milikku. Benar. Ya untungku besar. Ya, berarti juru selamat itu harta pribadi terbesar dan mulia. Maka kalau
saudara harus bergembira. Mungkin duit pas-pasan, jangan bikin sedih. Bergembiralah. Ya. Mungkin punya banyak masalah, tapi bergembiralah. Karena kita punya alasan bergembira. Dunia ini bisa memberikan banyak alasan kita bersedih. Ya, macam-macam. Tapi juru selamat kita memberi alasan kita bisa bergembira di atas semua kesedihan yang lain. Tanggal 10 kemarin mama saya ulang tahun. Saya gak ada di depan. Mama telepon pagi-pagi, kakak, hari ini mama ulang tahun, dan bangun dan berdoa sendiri, menangis sejadi-jadinya karena ini ulang tahun pertama tanpa papa. Karena papa saya meninggal bulan Mei kemarin. Dan pasti akan bersedih lagi karena ini adalah Natal pertama tanpa papa dan akhir tahun pertama tanpa papa. Jadi saya bilang, mama, ya, pahlawan kita telah pergi, tapi Tuhan tetap di sini. Dunia memberikan banyak alasan untuk kita menangis dan bersedih, tapi juru selamat kita memberikan lebih banyak alasan untuk bergembira. Ya, nah, jadi Maria bergembira. Apa wujud dari kegembiraan itu? Ayatnya ke-26. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Berarti kalau bergembira, tunjukkan lewat puji-pujian kita. Maka Natal adalah momen terbaik kita memuji Tuhan. Kenapa? Karena ingat, waktu Natal itu identik ada nyanyian pujian Maria. Ya, para gembala juga memuji. Tapi ada satu choir besar juga ikut memuji, yaitu kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di antara manusia berkenan. Itu choir dari surga, the angel voice, ya, paduan suara malaikat. Nah, kalau begitu, bagi saudara yang sudah punya juru selamat pribadi, belajarlah bergembira, bersyukur, puji Tuhan. Entah punya masalah apapun, jangan sampai kehilangan kegembiraan. Ya, mau sakit, menderita, miskin, kekurangan, asal punya juru selamat, kita tetap memuji Tuhan. Hatiku bergembira karena Allah juru selamat. Tuhan memberkati kita. Selamat.